Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips penting sebelum membangun PLTS. Nah, sahabat sekalian, dalam membuat sistem PLTS kita membutuhkan planning yang tepat, sehingga apabila sewaktu-waktu kita ingin mengupgrade suatu komponen, kita tidak perlu menjual atau mengganti part yang lama. Baik sahabat PLTS Sederhana, kita langsung saja memulai tips yang pertama, yaitu dengan menghitung jumlah beban rumah selama 24 jam. Bagi sahabat yang dialiri oleh PLN, sahabat bisa menghitung jumlah kWh di kWh meter sahabat dalam waktu sebulan dibagi selama 30 hari. Sahabat bisa mengetahui berapa jumlah watt selama 24 jam. Jika sahabat selama ini menggunakan mesin genset, sahabat bisa menambahkan wattmeter sehingga sahabat bisa mengetahui beban selama 24 jam. Atau secara sederhana, sahabat bisa menghitung, misalnya menghitung TV sahabat berapa watt yang dibutuhkan dan berapa waktu atau berapa jam TV menyala. Begitu juga dengan beban-beban yang lain, misalnya rice cooker, lampu, dan sebagainya. Sahabat bisa menghitungnya dengan mengkalikan watt dikalikan berapa lama beban tersebut menyala. Nah, saya menghitungnya menurut perhitungan channel PLTS Sederhana. Misalnya beban adalah selama 24 jam adalah 1000 watt. Maka kita menentukan inverternya adalah berdasarkan beban maksimal. Berapakah beban maksimal yang menyala dalam waktu bersamaan? Kita akan mengetahui di sini, misalnya beban yang menyala adalah 500 watt, maka kita butuh inverter 500 watt atau lebih dari itu, misalnya 1000 watt. Kapasitas baterai ini kita bisa menentukan berdasarkan jumlah beban selama 24 jam ditambah sistem DOD baterai kita. Misalnya pada lift 4 DOD-nya adalah hingga 80%. Jadi ditambahkan sisa baterainya adalah 20%. Jadi perhitungannya adalah 1000 watt sesuai beban selama 24 jam. 1000 watt ditambah 20% berarti 1200 watt hours. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jumlah kapasitas dari baterai kita bisa menentukan berapa panel surya yang kita butuhkan. Diketahui jika beban selama 24 jam adalah 1000, maka kita bisa membagi jam penyinaran. Jika jam penyinaran di lokasi kita adalah 3 jam, maka kita bisa membagi 1000 watt dibagi 3 jam. Atau misalnya di tempat sahabat penyinarannya adalah 4 jam, maka 1000 watt dibagi 4 jam. Berarti didapatkan adalah 250 watt. Jadi sahabat bisa membeli panel surya yang berjumlah 250 WP. Dengan begitu kita bisa menentukan berapa SCC yang dibutuhkan. Nah, untuk menentukan SCC yang kita butuhkan, berapa ampernya, kita bisa menghitung berdasarkan sistem voltase dikali arus sama dengan kapasitas baterai dibagi jam penyinaran. Cara menghitungnya adalah kapasitas baterai kita misalnya adalah 1200 watt, maka dibagi jam penyinaran adalah 4 jam. Maka didapatkan adalah 300 watt hours. Nah, dari sini kita tentukan lagi
300 watt hours dibagi 12 volt, ini adalah voltase, dibagi 12 volt adalah 25 ampere. Jadi minimal SCC kita adalah 25 ampere. Jadi jika di pasaran sangat sulit ditemukan SCC 25 ampere, sahabat bisa mencari di atasnya, misalnya 30 ampere. Ini minimal 30 ampere atau di atasnya, sehingga ketika sahabat upgrade ini tidak perlu menambah atau mengganti, hanya perlu menambah yang lainnya saja. Oke sahabat, ini sangat mudah dipahami sebenarnya apabila sahabat-sahabat sudah mengetahui part-part yang ada di dalamnya sini. Oke sahabat, cukup sekian video kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time and bye.